2H gitu ya. Doblet kalau tetangganya 1H gitu. Tapi kalau di sini ya nanti di dalam 2D NMR itu ya kita akan lihatnya tidak pada pola splittingnya, tapi tadi pada nilai J couplingnya ya, nilai J-nya itu berapa ppm dihitung ya. Nah di dalam 2D NMR itu ada COSI, NOSI, tadi ya ada HMQC, tadi Mbak siapa namanya Lisrin, ada HMQC ya, ada HMBC ya, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang lainnya. Kalau di sini saya tuliskan ada COSI, NOSI, kemudian HSC ya, macam-macam ya. Korelasinya itu ini tapi secara umum ya ada disebut sebagai homonuklear, yaitu kalau nuklirnya itu sama, hidrogen dengan hidrogen, itu artinya homonuklear. Misalnya pada COSI, NOSI itu adalah homonuklear karena hubungannya sumbu X itu hidrogen, sumbu Y itu hidrogen. Kalau tadi Mbak Nisrin itu ada HMQC ya, HMQC itu heteronuklear karena sumbu X-nya itu hidrogen ya, sumbu Y-nya adalah karbon. Sorry kok tadi saya bilang oksigen ya, jadi hidrogen dengan hidrogen. Ya, kalau kalau homonuklear ya berarti itu dua dimensi homonuklear, sumbu X-nya itu hidrogen, sumbu Y juga hidrogen. Kalau heteronuklear berarti nuklir yang berbeda, inti yang berbeda. Ya, berarti ada sumbu X-nya hidrogen ya, sumbu Y-nya bisa karbon. Itu. Ya. Karbon itu artinya dari C13 ya. NMR yang itu mungkinnya sumbu Y-nya, kemudian sumbu X-nya bisa C13 NMR dari molekul yang sama ya. Jadi molekul itu akan dirunning dengan dideteksi dengan HNMR dan juga dengan CNMR, dan kemudian hasilnya itu digabungkan, dianalisis digabungkan. Nah itu namanya dua dimensi ya. Nah ini akan masalah antara interpretasi ya, tidak hanya sekedar korelasi ya, tidak hanya sekedar splittingnya ya, ini triplet ini doublet, tetapi korelasi ini kalau korelasinya sekian J begitu ya, kok J-nya itu sekian ppm, berarti itu harusnya dekat, hanya jarak 1H. Kalau jaraknya 2 ikatan berarti enggak, J couplingnya nanti akan berbeda ya. Nah kita lihat tadi COSI ya, COSI ini homonuklear ya, homonuklear correlation spectroscopy ya, correlation spectroscopy COSI ya. Ini spektrum H, spektrum hidrogen dengan hidrogen dari COSI ini dapat memberikan korelasi dengan H tetangga melalui kontur yang muncul pada spektrum ya. Nah ini kita lihat ya, hidrogen dengan hidrogen. Jadi kalau hidrogen dengan hidrogen, ini sumbu Y ini hidrogen, sumbu X juga punya hidrogen. Ini adalah spektranya punya hidrogen ya, hidrogen dari senyawa ini juga dari hidrogennya. Kalau dia ada korelasi ya, kalau ini ada korelasi maka akan ada kontur seperti ini. Konturnya bukan yang di diagonal ya, yang di diagonal ini mesti dia akan berkorelasi dengan dia sendiri ya. Yang di diagonal ini adalah ini misalnya D dengan D kan, ini di diagonal. Ini kalau yang di sini ini juga akan diagonal A dengan A. Jadi yang ada di diagonal ini nggak perlu dibaca karena ini akan hubungan antara dia dengan dia sendiri ya, pada COSI. Nah yang Anda perhatikan di dalam dua dimensi NMR adalah yang bukan di diagonal, yang ini misalnya. Nah ini akan menunjukkan kontur ini ya,
ini akan menunjukkan hubungan antara ini antara A ya dengan B, hidrogen A dengan hidrogen B. Nah, ini bisa berhubungan A dan B ini ya. OCH3 ini dengan CH ya, ini CH. Nah, ini akan berdekatan. Ini CH2 apa CH ini? Ini CH2 ya dengan CH3 ini berdekatan. Ya, ini yang CH3 ini A, ya, yang ini CH2, ya, ini B. Ini berdekatan sehingga dia ada hubungannya di sini. Ya. Jadi dari spektrum Cauchy ini akan diketahui proton-proton yang berdekatan pada satu senyawa. Ya, spektrum Cauchy adalah metode yang paling mudah pada 2D NMR. Ya, karena ini akan melihat hubungan hidrogen dengan hidrogen ya, dan yang bertetangga, yang dekat kayak gini. Gitu, ya. Jadi yang dibaca jangan jadi diagonal. Ya. Oke, kemudian nosi. Ya, nosi ini spektrum nosi bergantung pada nuclear Overhauser effect, menunjukkan hubungan proton dalam molekul yang berdekatan dalam ruang. Spektrum nosi sangat mirip tampilannya dengan Cauchy. Ya, spektrum nosi memiliki HNMR sebagai kedua sumbunya. Ya. Jadi ini nosi mirip dengan Cauchy. Ya, Cauchy tadi juga ini HNMR, ini juga HNMR sama. Ya. Cuman sebenarnya kalau di dalam Cauchy itu akan melihatkan hubungan antara hidrogen dengan hidrogen yang dekat, ya, yang ikatannya atau jaraknya itu dekat. Ya, ini A dengan B ini kan dekat. Ya, ini A dengan B itu dekat. Ini juga ya, ini A dan B ditunjukkan di sini. Ini juga, ini antara A, ini juga antara B di sini. Nampak? Ya. Nah, ini dekat karena dia hanya berjarak satu ikatan saja. Ya, ini ada hidrogen di sini dengan hidrogen di sini, ini jaraknya ini satu ikatan. Ya, jadi Cauchy ini akan menunjukkan yang dekat. Nah, kalau nosi itu dia dekatnya bukan karena ikatan tapi dekat secara ruang. Ya, yang dekat secara ruang itu akan bisa ditunjukkan pada spektra nosi. Ya. Ini kebetulan nggak ada gambar molekulnya ya, jadi kita nggak bisa ngebayangin. Ini heptanon ya, dengan ini gramisidin. Ya. Jadi tidak harus dia berdekatan ikatannya ya jarak satu ikatan gitu ya, tetapi ketika kan dia nekuk-nekuk gitu ya, strukturnya kan nggak lurus panjang gitu, tapi ada yang belok-belok gitu. Nah itu kalau dia dekat secara ruang memungkinkan ada interaksi. Nah ini akan mereka juga akan berinteraksi dan akan dideteksi dengan nosi ini. Ya. Oke, kemudian tadi yang homonuklear. Ya. Kalau toksi ini termasuk yang heteronuklear. Jadi masih juga homonuklear. Ya. Toksi juga homonuklear. Nah ini juga hidrogen dengan hidrogen sama. Ya. Mirip. Ya. Oke, sekarang kita ke yang heteronuklear. Nah, heteronuklear misalnya ada HMBC. Ya. HMBC ini merupakan salah satu jenis NMR 2 dimensi yang digunakan untuk pembuktian struktur molekul atau struktur 2 dimensi dari senyawa. Ya. Melalui data HMBC ini dapat diketahui proton karbon dengan jarak 2 atau 3 ikatan, sehingga secara tidak langsung dapat digunakan untuk mengetahui karbon-karbon tetangga yang memiliki jarak 2-3 ikatan dengan suatu proton. Ya. Ini proton dengan karbon ya, itu masih akan bisa berkorelasi sampai jarak 2-3 ikatan.
mereka masih akan ada pengaruh. Ya, ini bisa terdeteksi. Sorry. Nah, ini ya. Ini Anda lihat yang ini angkanya 25 sampai 40 tentunya ini punyanya karbon. Ya. Kalau 1 ppm, 2,5 ppm, nah ini punyanya hidrogen. Ya, berarti ini sumbu X-nya ini adalah hidrogen. Ya. Sumbu Y yang tegak ini adalah karbon. Ya. Nah, ini kalau mereka ada kontur seperti ini berarti ada interaksi. Ya. Nah, interaksi. Ini juga ya, ini berarti ada interaksi ya antara itu kan ini dengan karbon yang di C nomor ini C berapa ini 27 kira-kira 27 ppm. Ya, oke. Nah, kemudian juga ada HMQC ya. HMQC ini dapat diketahui proton karbon dengan jarak satu ikatan. Ya, kalau proton dan karbon dekat itu diketahuinya dengan HMQC. Kalau yang HMBC itu yang jarak 2 sampai 3 ikatan. Ya, dia masih bisa mendeteksi. Ini nah, jadi C dengan H yang dekat itu ya, C mengikat H atau tidak. Ya, nah, dari HMQC ini kita akan tahu ya karbon mana yang punya hidrogen dan mana yang tidak punya hidrogen. Ya, misalnya ini adalah puncaknya dari karbon. Ya, kita lihat ini sampai 110 berarti ini adalah karbon. Ya. Nah, puncak-puncak karbon ini ada di ini ya. Misalnya ini 15, ya itu 33, ya ini 70 dan seterusnya. Ini adalah puncak-puncak karbon. Ya. Kita bisa lihat ya, ini adalah puncaknya hidrogen. Ya, ini puncaknya hidrogen. Nah, kalau karbon ini untuk HMQC, analisis HMQC ini akan menunjukkan karbon yang dia punya hidrogen atau tidak. Ya, karena dia menunjukkan korelasi antara karbon dan hidrogen yang diikat. Ya, jadi karbon yang hidrogen yang diikat itu akan memberikan korelasi atau hubungan. Ya, misalnya ini tulisannya C nomor 1 ada kontur dengan ini hidrogen nomor 1 juga. Nah, ini berarti karbon dengan hidrogen ada. Ya. Ini berarti ini punya hidrogen karbon itu. Ya, ini ada hubungan juga, berarti ini ada hidrogennya. Semuanya ada korelasi dengan hidrogen yang ada di sini. Berarti semua karbon di sini ini kayaknya mengandung hidrogen. Ya, karena dia berinteraksi dengan hidrogen dan terdeteksi di HMQC. Nah, ini secara umum gitu. Nah, kemudian ini saya masukkan bahasan kita kemarin ya tentang CNMR. Ya, yang depth kemarin ya, depth itu ada 3, ada normal, kemudian depth 45, depth 90, dan depth 135. Ya. Kalau depth 45 ya, ini yang terdeteksi adalah semua yang mempunyai hidrogen. Semua karbon yang punya hidrogen itu akan terdeteksi di sini. Tapi karbon yang tidak punya hidrogen itu tidak akan terbaca di depth 45. Ya, depth 90 ini khusus mendeteksi hidrogen tunggal, ya, CH saja.
kemudian dep 135 ini akan mendeteksi CH. Positif itu artinya dia gambarnya naik ke atas ya puncaknya. Sedangkan yang CH3 itu positif juga ke atas ya. CH dan CH3 itu positif ke atas. Sedangkan CH2 itu dia akan negatif ya, puncaknya ke bawah. Ya, kemudian spektroskopi NMR dep memiliki dua sub spektrum yang berbeda, yaitu 45, 90 dan 135. Ya. Pada dep 45 akan menunjukkan seluruh puncak atom karbon yang mengemban proton. Pada dep 90 puncak yang ditunjukkan hanya pada yang CH. Ya. Kemudian pada 135 metin dan metil ya itu akan memberikan puncak ke atas, sedangkan karbon itu memberikan puncak ke bawah atau puncaknya mengarah ke bawah. Nah ini contohnya saja ya dari yang kemarin sudah kita bahas di buku. Ya ini kalau ini yang normal ya ini puncaknya ada 1, 2, 3 ada 6. Kemudian di dep 45 tadi semua yang punya hidrogen akan muncul kecuali yang tidak punya. Nah, ini semuanya muncul kecuali ini C. Berarti C ini apa? Berarti C ini adalah C kuartener ya, C yang tidak punya hidrogen. Ya. Kemudian ini dep 45 ya. Kalau dep 10 yang terdeteksi hanya CH. Kalau ini dari 6 karbon itu ada 2 yang ke atas. Berarti kemungkinannya ada 2 hidrogen. Ya, kemudian yang dep 135 ya, ini ada yang ke bawah ya, ada yang ke atas. Yang ke bawah itu adalah CH2 ya, yang ke atas itu adalah CH dan CH3. Ya. Ini keterangannya di sini ya, CH3 dan CH ini positif, CH2 ini negatif ke bawah. Ya, kira-kira seperti ini. Mungkin ada yang ingin diperjelas, silakan.